Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian dari kelas 6 Ibnu Sina, Al-Ghazali dan juga Ibnu Rushd. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di masa PSBB ini Bapak harap semuanya sehat, semuanya tenang dan menjalankan protokol dari pemerintah dengan baik. Mari sama-sama kita berusaha supaya wabah ini cepat berakhir. Nah, anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melanjutkan pembelajaran kita. Kalau misalnya pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi makanan dan juga minuman yang haram, maka pada kesempatan kali ini kita akan berlanjut ke bab berikutnya, yakni seputar hewan-hewan yang halal, kemudian juga hewan-hewan yang haram. Pada pertemuan kali ini, Bapak hanya mencukupkan pembahasan seputar hewan-hewan yang halal saja, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan beranjak ke hewan-hewan yang haram. Oke, jadi tetap konsentrasi, siapkan buku tulis. Apa yang Bapak tulis di slide itu merupakan ringkasan. Jadi kalian itu nggak perlu lagi meringkas. Apa yang sudah Bapak tulis ini sudah ringkasan yang sangat ringkas. Jadi ketika nanti ujian cukup dibaca ringkasan dari Bapak saja. Insya Allah ini ringkasan ini sudah mencakup semua yang ada di buku. Siapkan alat tulis, jangan lupa ditulis. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah pembahasan hewan yang halal. Nah, nanti untuk minggu yang selanjutnya kita akan belajar hewan yang haram. Kita mulai dari yang halal dulu. Hewan yang halal untuk dikonsumsi atau yang boleh dimakan oleh umat Islam itu digolongkan menjadi 4 bagian. Nah, ini klasifikasinya supaya anak-anak Bapak lebih mudah dalam memahaminya. Oke, lihat yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang kita pelihara. Seperti misalnya sapi, kambing, unta, kerbau, ayam, kemudian apalagi? Ayam, terus kuda misalnya, terus unta, bebek, ya kan? Nah, itu termasuk hewan ternak, artinya hewan yang boleh untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, semua daging, itu daging anak ya, semua daging hewan yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang pertama dan yang kedua itu ada kaitannya. Jadi hewan ternak kalau disembelih tidak atas nama Allah, maka itu menjadi haram, nggak boleh untuk dikonsumsi. Contoh misalnya anak-anak Bapak menyembelih ayam dengan nama Nyi Roro Kidul sebagai penjaga laut misalnya, atau dengan nama Jin Iprit misalnya, penjaga jembatan Casablanca misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini nggak boleh meskipun dia hewan ternak yang halal, tapi ketika disembelih atas nama selain Allah itu nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, bangkai ikan, belalang, hati, dan limpa. Kemarin kita udah belajar ya, di antara makanan yang haram itu adalah bangkai. Tapi kita juga sudah belajar ada 2 bangkai yang dikecualikan. Salah satunya yang pertama itu adalah bangkai ikan, dan yang kedua adalah bangkai belalang. Nah, bangkai ikan meskipun mati tanpa disembelih, dia sudah jadi bangkai, tetap boleh dikonsumsi. Begitu juga dengan belalang. Kemudian kita juga sudah belajar ada darah yang halal. Kan darah asalnya itu kan haram ya kan, seperti yang kita belajar kemarin. Tapi ada 2 darah yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Yang pertama hati dan yang kedua adalah limpa. Nah, nomor 3 ini adalah pengecualian dari bangkai dan darah. Asalnya bangkai dan darah itu tidak boleh dimakan, tapi ada di antara beberapa jenis bangkai dan darah itu boleh dimakan. Contoh bangkai ikan, bangkai belalang, darah yang sudah berubah menjadi hati, dan juga limpa.
Kemudian yang keempat, semua hewan yang hidup di dalam air. Jadi semua hewan yang hidup di laut itu pada dasarnya itu boleh dimakan. Kuda lautnya, kemudian kepitingnya, kemudian udang, kemudian ikan, terus apa lagi? Cumi-cumi, ya kan? Kerang dan sebagainya itu boleh dimakan karena dia adalah hewan yang hidup di dalam air. Terus kalau ada yang tanya, Pak, terus buaya gimana? Terus ular gimana? Kan hidup di dalam air juga. Nah, untuk buaya dan ular itu nanti kita akan pelajari di pembahasan hewan yang haram dimakan. Jadi di antara beberapa hewan tersebut itu ada yang hidup di air tapi nggak boleh dimakan. Alasannya kenapa? Nah, itu nanti kita akan pelajari di pelajaran yang berikutnya. Oke? Nah, itu tadi penjelasan singkat seputar hewan-hewan yang halal. Jadi gampang ya cara menghafalnya, cukup dihafal dengan apa yang sudah kalian tulis, itu saja sudah cukup, tidak masalah. Nah, kemudian tugasnya adalah diringkas ya, disalin di buku catatan. Jangan sampai buku catatannya hilang ya. Nanti soalnya mau Bapak periksa buku catatannya apakah lengkap atau tidak. Kemudian jangan lupa di like, di subscribe channel Bapak ini supaya memudahkan kalian ketika nanti ingin mencari dan mendapatkan materi-materi yang baru. Nah, kemudian tugasnya ya, tugasnya sederhana. Tolong tuliskan satu hewan halal yang selama ini belum pernah kalian makan. Di kolom komentar di bawah video ini tuliskan satu hewan yang halal tapi belum pernah dimakan oleh anak Bapak. Misalnya apa? Misalnya kuda kan halal ya kan? Kuda itu halal. Ada nggak di antara anak Bapak yang belum pernah makan kuda? Kalau misalnya ada yang belum pernah makan kuda, cukup tulis di komentar, Pak, nama saya siapa misalnya? Ihsan dari kelas 6 Ibnu Sina. Makanan atau hewan halal yang belum pernah saya makan itu kuda, misalnya seperti itu. Boleh satu binatang, satu hewan, atau dua, atau tiga, atau berapa banyak pun tidak masalah. Jangan lupa di komen ya, Bapak tunggu komentarnya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya di minggu depan. Insya Allah kita akan melanjutkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.